Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, para jamaah yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, ada juga jamaah dari Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan lain-lain, yang selalu saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur Anda semua, memberikan rizki yang tak terhingga, menjadikan Anda orang yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada kajian kali ini, marilah kita kirimkan bacaan Fatihah kepada orang tua kita yang masih hidup. Dengan bacaan Fatihah ini kita doakan panjang umurnya, fi ta'atillah dalam ketaatan kepada Allah, wa fi ta'ati Rasulillah dalam ketaatan kepada Rasulullah, fi sihati wal afiyah dalam kesehatan. Yang orang tuanya sudah enggak ada, dengan bacaan Fatihah ini semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya, menerima segala amal ibadahnya, ditempatkan orang tua Anda yang sudah tidak ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa saya selalu mengawali kajian dengan mendoakan orang tua kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dibarokahi hidupnya, maka jangan pernah meninggalkan mendoakan orang tua, karena dengan kita mendoakan orang tua kita, fathur rizki akan menjadi pintu bagaimana rizki akan mudah datang dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya hidup dalam kaya raya, hidup dicukupi segala kebutuhannya, hidup tidak punya hutang, tentu menjadi dambaan setiap manusia. Tak heran maka para jamaah jika kita sebagai manusia selalu melakukan banyak upaya dan usaha agar bisa meraih kekayaan tersebut. Karena dengan kekayaan itulah, dengan banyaknya harta itulah manusia meyakini bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia ini. Bagi umat Islam sendiri, para jamaah, kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup kita berusaha ketika kita menginginkan hidup kita kaya raya. Kita juga membutuhkan doa. Karena doa merupakan bagian tak terpisahkan dari usaha. Sehingga yang namanya usaha dan doa itu harus selalu bersandingan, beriringan. Doa harus kita lakukan, usaha harus kita jalankan dalam setiap pergerakan kita sebagai manusia. Untuk meraih kekayaan para jamaah, manusia kita sebagai hamba Allah tentu harus berusaha semaksimal mungkin. Namun juga
tidak melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya dibuka tidaknya pintu rizki tergantung pada kehendak Allah sebagai penguasa alam semesta. Maka dalam kajian kali ini kita akan membahas amalan yang bisa mengetuk pintu rizki Allah. Anda yang mungkin rizkinya sedang seret ya, usahanya gak maju-maju, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, tapi masih seret aja. Anda simak baik-baik, kemudian nanti amalkan agar pintu rizki Anda bisa terbuka lebar, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan ini. Amalannya seperti apa? Sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi Anda yang menonton video ini belum subscribe, ringankan tangannya untuk subscribe. Nyalakan logo jempolnya sebagai bentuk bahwa Anda seorang muslim yang mencintai dakwah, mengajak kepada kebaikan. Silahkan tulis doa dan hajat Anda di komentar. Semoga dengan Anda menulis hajat dan doa di komentar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, karena doa Anda banyak yang membaca, banyak yang melihat. Barangkali di antara jamaah ada yang mengaminkan dan mengaminkannya itu makbul. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berbahagialah, berbunga-bungalah bagi Anda yang terbangun di waktu malam. Ketika Anda menginginkan pintu rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuka untuk Anda. Anda yang sudah merindukan pertolongan Allah dalam setiap permasalahan Anda, bangunlah di sepertiga malam, bersegeralah wudhu, dan tak lupa melaksanakan sholat tahajud. Karena apa? Karena pintu sukses dunia dan akhirat terbuka bagi kita seorang hamba, bagi kita hamba Allah yang mau bertaat. Salah satu bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, pintu rizki kita terbuka, rizki datang dari arah yang gak pernah kita sangka-sangka, adalah bagaimana kita mau melakukan satu amalan yang dinamakan dalam kitab-kitab, yang dinamakan amalan qiyamul lail. Qiyam itu berdiri, lail itu malam. Karena apa para jamaah? Qiyamul lail akan menciptakan kebahagiaan jiwa dan kedamaian di dalam dada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan di dalam hadis sahih bahwa seorang hamba yang bangun tengah malam, ingat kepada Allah, kemudian wudhu dan melakukan sholat, maka dia akan semakin energik jiwanya akan tenang. Nah, ini kita dalam meraih kebahagiaan ini, kita butuh yang namanya ketenangan. Anda yang punya hutang Anda ini tidak akan pernah lunas kalau hati Anda nggak tenang, jiwa Anda nggak tenang. Pikirannya, bahasa keren Tegalnya itu mobat-mabit, pikirannya kemana-mana. Bagaimana Anda akan menemukan jalan keluar kalau pikiran Anda nggak tenang, hati Anda nggak tenang? Maka tahajudlah. Karena dalam tahajud Anda akan menemukan ketenangan. Dengan Anda tenang, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup Anda. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah, ini Allah yang berfirman, Zat yang memberikan Anda kehidupan, Zat yang menjaga Anda dari Anda sebelum Anda lahir, Zat yang menciptakan Anda,
Zat yang memberikan rizki Anda, Zat yang memberikan nafas Anda. Allah berfirman, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, ini penting nih. Surat Al-Isra ayat 79. Allah akan mengangkat seseorang ke tempat yang terpuji manakala orang itu mau melaksanakan sholat tahajud. Sekarang saya mau tanya, ketika Anda di posisi menjadi seseorang yang punya hutang, apakah terpuji? Tentu tidak. Ketika Anda pada saat ini berada pada posisi lingkaran riba, apakah terpuji? Tentu tidak. Maka bertahajudlah. Allah sendiri yang berfirman, Allah akan mengangkat Anda ke tempat yang terpuji. Dari Anda punya hutang sampai Anda ke tempat yang bebas dari hutang, lunas dari hutang, Allah akan mengangkat derajat Anda. Subhanallah. Ini Al-Quran. Kita sebagai seorang Islam, tentu kita harus mengimani firman Allah itu benar adanya. Karena para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan melakukan sholat tahajud ini, kita sebagai hamba gini ya, kita setiap hari dari pagi sampai malam itu kan banyak berkomunikasi dengan manusia ya, yang kadang komunikasi itu justru menyebabkan kita pusing, mumet gitu ya. Sesekali Anda butuh waktu untuk berkomunikasi dengan Gusti Allah. Di tengah malam yang sunyi, di tengah malam yang gelap, ketika banyak orang tertidur, Anda bangun dari tidur, baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Anda tidur, bangun, baca doa itu, bersyukur kepada Allah. Kemudian Anda duduk sejenak. Setelah itu Anda berwudu, ambil wudu, ambil sejadah. Kemudian Anda sholat sunnah tahajud. Luar biasa itu. Kalau Anda mengamalkan dengan istiqomah, apa permasalahan Anda? Diibaratkan permasalahan Anda itu sebiji pasir, pertolongan Allah sebesar gunung. Kalau boleh diibaratkan. Masalah Anda sebanyak air aqua, misalnya air di botol ini, pertolongan Allah seluas samudera. Mau apa Anda? Bertahajud, tahajud. Nah, sholat tahajud ini para jamaah harus dilakukan ketika Anda sudah melakukan tidur dulu. Jadi kadang ada, mohon maaf, orang belum tidur ya, belum tidur, kemudian dia katanya melaksanakan sholat tahajud. Itu enggak sah, karena sholat tahajud itu harus dilakukan setelah Anda tidur dulu, meskipun hanya 1 menit, meskipun hanya setengah menit, tapi tidur, kemudian ini bisa dinamakan sholat sunnah tahajud. Karena sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah di malam hari yang dikerjakan setelah tidur. Itu dalam sebuah kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, cetakan Bayrut, halaman 131, juz berapa ya? Juz 2 kalau nggak salah. Nah, itu dilakukan setelah Anda tidur. Subhanallah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah sudah berfirman tadi bagaimana Allah akan mengangkat derajat seseorang ke tempat yang terpuji manakala dia mau melaksanakan sholat tahajud. Begitu banyak keutamaannya para jamaah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla
kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir fayaqulu may yad'uni fastajib lah may yas'aluni fa'u'tiyahu may yastaghfirni faghfir lahu. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti dari hadis ini, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, kata Rasulullah dalam hadis itu, Allah berfirman, barang siapa berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Barang siapa meminta kepadaku akan aku kasih. Barang siapa meminta ampun kepadaku akan aku berikan ampunan. Itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mustahil tidak benar, pasti benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika kita bangun di sepertiga malam, kita melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta apapun. Ketika kamu meminta apa, mau kaya, mau harta, mau apapun, Allah kasih berikan. Punya hajat apapun Allah kabulkan. Meminta ampunan Allah ampuni. Ini keutamaan sholat tahajud. Bahkan ada keutamaan yang lain, yang mana salah satu keutamaan dari sholat tahajud adalah sholat tahajud merupakan salah satu ibadah sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil muharram, wa afdalus shalah ba'dal fardiyah sholatul lail." Kata Rasulullah, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini utama sekali. Utama setelah sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Setelah keutamaan sholat 5 waktu itu ada sholat yang utama, yaitu sholat tahajud. Kemudian sholat tahajud merupakan amalan yang utama. Keutamaan sholat tahajud menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para jamaah seperti keutamaan orang yang bersodakoh secara rahasia. Gimana yang namanya sodakoh secara rahasia, para jamaah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Fadlus sholatil lail ala sholatin nahar kafadli sodaqati syar ala sodaqatil alaniyah." Jadi keutamaan sholat malam, sholat tahajud dibanding sholat siang hari, sholat fardu, seperti keutamaan sedekah sir, sodakoh secara rahasia, dibanding dengan sodakoh terang-terangan. Hadis ini, saya ingat-ingat, hadis ini berada dalam kitab Hilyatul Aulia juz 4 halaman 167. Kemudian sholat tahajud merupakan salah satu ibadah yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh. Bahkan barang siapa melakukan sholat tahajud, maka ia akan diberi kemudahan dalam segala hal. Kesulitan ekonominya mudah. Hutangnya banyak, hutangnya lunas, jualannya sepi, pasti laris. Bahkan ketika Anda mau melaksanakan sholat tahajud, maka Anda akan dijauhkan dari segala hal yang tidak disukai. Anda nggak suka apa? Apapun yang Anda nggak suka, Anda akan dijauhkan dari semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum biqiyamil lail fa innahu dabus salihin qablakum wa inna qiyamul lail qurbatan ilallah wa takfiru li sayyiati wa madradatu liddai anil jasati.
Kata Rasulullah, hendaknya kalian melakukan sholat malam. Karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah. Jadi kalau orang dekat sama Allah itu enak ya. Ada masalah apa, Allah cepat memberikan pertolongan. Ada hajat apa, Allah cepat memberikan kemudahan. Jadi segala sesuatunya Allah pasti cepat memberikan pertolongan kalau kita bisa dekat dengan Gusti Allah. Nah, salah satu agar bagaimana kita bisa dekat sama Gusti Allah adalah dengan melakukan sholat tahajud. Kemudian dengan kita bertahajud, Allah akan menghalangi dari kita melakukan perbuatan dosa, menghapus kesalahan dan menolak penyakit dari badan. Ini hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi, nomor hadisnya saya ingat, nomor hadisnya adalah 3549. Itu yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian keutamaan sholat tahajud yang lain adalah jika Anda siapa saja yang sedang memiliki hajat tertentu, misalnya Anda ingin rezekinya mudah, ingin cepat kaya, ingin lunas hutang, maka hendaklah melakukan sholat tahajud. Karena apa? Karena doa yang dibaca setelah sholat tahajud pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil laili la sa'atan la yuwaffiquha rajulun muslim yas'alullah khairan min umuri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullul lail. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam malam terdapat waktu yang jika seorang muslim meminta kepada Allah dengan kebaikan, baik itu minta urusan dunia maupun urusan akhirat, pasti, ini kata Rasulullah, pasti Allah akan memberikannya. Dan waktu tersebut adalah sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Ini yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dikabulkan. Kalau Anda membaca doa setelah sholat tahajud, apapun pasti dikabulkan. Nah, kemudian ini yang biasa saya lakukan. Saya itu biasanya kalau melakukan sholat tahajud, setelah sholat tahajud saya baca doa yang diajarkan oleh para ulama setelah sholat tahajud. Setelah itu saya nggak langsung tidur lagi. Saya membaca zikir ya Ghani itu 333 kali. Sebentar. Nggak lama. Ya Ghani. Setelah 333 kali saya tutup Aghnini ya Allah. Wah, itu dahsyat sekali. Khasiatnya luar biasa. Itu Anda amalkan sholat tahajud. Kadang mohon maaf Ustaz, saya sudah sholat tahajud, tapi kenapa kok hajat saya belum dikabulkan? Doa saya belum dikabulkan oleh Allah. Gimana ini Ustaz? Akhirnya ngedrop, nggak mau tahajud lagi karena doanya belum dikabulkan. Ini banyak kasus seperti itu. Sudah tahajud, baru tahajud setahun. Ustaz, saya sudah setahun tahajud, tapi kenapa kok permasalahan hidup saya belum diberikan pertolongan sama Allah? Gimana ini Ustaz? Berhenti sholat tahajud. Nah, ini akhirnya timbul keraguan-keraguan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Apa yang salah sebenarnya sih? Tidak mungkin hadis Rasulullah yang tadi mengatakan bahwa pasti Allah akan mengabulkan. Itu tidak mungkin salah hadis Rasulullah. Berarti yang salah adalah diri kita. Mungkin saja dosa kita itu begitu banyak. Ya Anda sadari sendirilah. Hitung sendiri dosa Anda. Kalau saya menghitung dosa saya sendiri aja, ya Allah. Dari pagi sampai malam, hampir dosa aja yang kita lakukan. Tangan kita melakukan dosa, mulut kita melakukan dosa, mata kita melakukan dosa, kuping kita melakukan dosa. Dan terkadang untuk dikabulkannya doa kita itu kan butuh proses. Mungkin karena dosa kita begitu banyak sehingga Allah belum mengabulkan
doa kita. Maka lakukan terus tahajud itu, jangan putus asa. Bahkan ketika Allah sudah mengabulkan hajat Anda saja, Anda harus tetap sholat tahajud. Kan seperti itu. Kadang orang baru tahajud setahun, 2 tahun, 3 tahun. Udah langsung karena hajatnya belum dikabulkan, langsung putus asa. Orang sudah baca sholawat sekian ribu, belum dikasih kemudahan, protes. Enggak yakin lagi sama Gusti Allah. Itu salah. Ada yang lebih berharga dari itu, yaitu keistiqomahan Anda. Istiqomah. Urusan kita itu beribadah kepada Allah. Urusan Allah itu menerima ibadah kita, mengabulkan kapan, jam berapa, itu urusannya Allah. Nah, makanya untuk Anda para jamaah yang sudah atau sedang istiqomah berdoa dan berharap pertolongan dari Gusti Allah. Sudah baca sholawat, hajatnya belum dikabul. Sudah sholat tahajud, doanya belum diberikan. Ada sebuah nasihat dari ulama besar yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. La yakunu ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid dunya mujiban liya'sika fahuwa dhaminalakal ijabah mimma yakhtarahu laka la fima ta'kharu li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu saat kamu telah bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan kamu berputus asa. Sebab apa? Allah telah menjamin bagimu suatu ijabah, pengabulan doa dalam apa-apa yang dipilihkan bagimu, dipilihkan Allah untukmu, bukan dalam apa-apa yang engkau pilih untuk dirimu, dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Nah, itu nasihatnya. Jadi Allah itu akan mengabulkan doa kita, pasti mengabulkan. Hanya saja kapan waktunya itu Allah, tergantung Allah menghendaki kapan, bukan kehendak kita untuk mengatur Allah. Kita siapa mengatur-ngatur Allah? Maka istiqomah, tetaplah istiqomah dalam melakukan sholat tahajud, dalam bersolawat. Pasti Allah sudah berjanji, ud'u nistajib lakum, Allah akan mengijabah doa Anda. Yang penting istiqomah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebelum saya akhiri, silahkan yang mau pesan air ruqyah jalbi rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pesan air ruqyah jalbi rizki ya, bisa dipesan, bisa saya buatkan. Air ruqyah ini nanti dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus sesuai dengan hajat Anda. Hajat Anda ingin apa? Terkadang juga rizki seseorang itu sempit, sulit, dizalimi oleh jin atau apapun itu, jualannya sepi, usahanya nggak lancar, atau Anda yang sakit dohir maupun batin, medis atau non medis. Anda yang punya anak belum dapat jodoh, yang punya anak ingin soleh, bisa pesan air ruqyah jalbi rizki ini. Mahar seikhlas Anda, saya tidak menjualnya. Pemesanan bisa hubungi WhatsApp. Insya Allah dengan barokah Al-Quran, barokah zikir, hajat Anda dikabulkan oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit tapi Anda amalkan, insya Allah akan menjadi keindahan dalam hidup Anda. Kata sahabat Ali, yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyaknya kesabaran yang kamu jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Tetap istiqomah, banyakin sholawat, istiqomah sholat tahajud, istiqomah berzikir kepada Allah, pasti Allah akan memberikan keindahan dalam hidup Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.